Dia kemarin itu sempat ada tawaran memang dari Juventus. Jadi kabar ini bukan kabar angin, Bang. Kabar ini memang benar. Proposalnya sudah sampai, itu mencapai kesepakatan dasar senilai 3 juta per musim. Cuman si kapten Roma ini menolak ya, lebih memprioritaskan untuk perpanjangan kontrak aja gitu. Jadi Juventus dinilai sebagai tim yang lebih memiliki efisiensi uang yang lebih baik lah dibanding AS Roma, tapi ternyata itu tidak cukup untuk membuat seorang Lorenzo Pellegrini bisa pergi dengan mudah dari AS Roma gitu, walaupun kontraknya Kalau sudah gua berakhir. melihat pramusim kemarin masih sangat lambat lah. Yang lari belum kenceng. Terus Betul. tapi sebenarnya gue berharapnya ini kan pramusim, lu nggak masalah kok ngasih umpan terobosan ke Salah, lu nggak salah Iya. kok untuk melewatin 2 pemain 3 pemain. Nah kayaknya pemain Juventus tuh takut semua untuk melakukan itu. Maksud gue lu kasih aja umpan terobosan, kalaupun kena ya udahlah, pramusim ini ya coba aja gitu ngelewatin 2 pemain misalkan kayak Zegrova. Oke. Pangeran Roma sedang menuju Turin. Ini salah satu downfall Roma. Ya kan? Masa pangeran pindah dari Singasana, gimana ceritanya? Ya maksudnya ada rumor Lorenzo Pellegrini, di mana Pellegrini ini anak Roma banget dah. Kan kalau King hanya milik Totti, kalau pangeran berganti nih dari De Rossi ke Pellegrini. Akademi Dybala. Roma, nggak pernah pindah dari Roma, diisukan mau ke Juventus. Nah itu yang pengen kita bahas. Tapi gua nggak Oke. bahas itu doang, banyak. Tapi setelah itu, sebelum itu maksud gua perkenalkan diri dulu. Gua adalah Jeki yang akan menceritakan Pangeran Roma yang sedang menuju Turin. Dan ada teman gua yang baru merit nih. Ayo coba dikenalkan dulu dengan siapa? Di pengantin baru ya. Halo teman-teman Yoi, suara Juventini, gua Ricky dari Jakarta Pusat. yoi. Sekarang anak Yo. budut lo ya. Ya. Kan pusat budut terkenal nih. Budut. Yoi, Ricky ya. Thank you Ricky. Nah, ini Oke. salah satu membership kita dengan siapa? Ya, halo member teman-teman suara Jerman ini, saya Marwan dari Subang, Pamanukan. Saya dulu juga tinggal di Jakarta Pusat. Temannya Bang Riki juga dari Budut. Ya. Wudut. Eh, Tawuran dong kita. kayaknya cuma hanya generasi kita yang tahu budut. Iya, sama telepon ya Bang ya. Yoi. Kamu Generasi Gen Z yang bawa-bawa banget mana tahu dia benar budut-budut lah, gitu. tahu budut. Oke, itu tadi membership Marlon ya. Sekali lagi selalu gua sampaikan bahwa salah satu kelebihan di Sore Juventi ini kita bisa mengajak membership untuk punya tempat mengobrol di sini. Karena mengobrol tentang hobi kita salah satu stress release loh. Iya kan? Karena kita bisa mengesampingkan kegiatan sehari-hari kita. Lu kalau ngobrol sama teman kantor ngomongin kerja, ngomongin keluarga, ya bisa jadi pusing nih Ricky nih baru. Pusing kali? Ya, Enggak lah, nggak mungkin pusing masuk. Enggak lah, Kantin bahagia baru. masih. Ya kan? Atau Marlon ngomong sama ceweknya, ya misalkan, ya bisa ada pusing-pusingnya. Tapi kalau ngomongin hobi kan salah satu stress release. Jadi lo kalau mau punya obrolan yang bisa, temen ngobrol yang bisa tentang hobi lo dan kebetulan suka Juventus, ya harusnya lo gabung bersama Soal Juventus ini, join membership. Kalau lo belum pengen ngobrol seperti ini, kita ada grup WhatsApp-nya yang, ya silakan membership, ceritakan grup WhatsApp kita ada berhenti-berhentinya nggak? Atau jalan Enggak. terus? nggak ada. 36 jam, 48 jam. Gas. Ya, padahal Juventus cuma gitu-gitu aja. Cuman anehnya ada aja yang diomongin. Kayak Juventus pusat dunia aja, tapi grup kita nggak berhenti-berhenti ya. Aneh juga ya. Luar biasa sih memang pokoknya. Nah, seperti itulah. Terus kita juga ada merchandise ya. Merchandise kita ada topi, eh, ada tote bag, ada gantungan kunci. Yuk diborong Marlon, Ricky, diborong Rick. Marlon, Siap-siap. diborong. Teman-teman Gas. yang menonton juga diborong. Ya, bisa beli di Shopee atau hubungin yang PIC dengan merchandise-nya. Terus jangan lupa Oh, juga ada di marketplace ya? ada Shopee Ada Oke, ada. siap-siap. dong. Oke, siap-siap. Ah, Siap. cuman harganya beda dikit, kena pajak sama Shopee. Benar-benar Bang. Kalau lo bilang "Oh, harganya beda, dia tanya Shopee-nya kan, Shopee kenapa nggak pajakin kita, kalau nggak mau pajakin ya gimana? Iya. Iya. Betul, betul, betul. Oke, nah itu juga
Curious juga dibantu supaya channel kita eksis. Oke, langsung aja deh ke materi. Ya, tadi di awal gue udah bilang Pangeran Roma menuju Turin. Ini gimana ceritanya? Pangeran kok bisa-bisanya pindah dari Singgasana? Apakah dibajak nih kekuasaannya? Ya, dari inti ceritanya gini, Pellegrini ini belum dikasih kontrak perpanjangan. Pellegrini minta gaji yang cukup, ya katakanlah 2,5 juta euro ya buat Pellegrini untuk bisa bertahan di Roma. Cuman Roma masih sampai saat ini walaupun dalam berita-beritanya tentang Roma mereka sedang bernegosiasi untuk kontraknya Pellegrini terrealisasi, tetapi Juventus juga siap nih ngebajak Pellegrini untuk bisa ke Juventus. Jadi artinya situasi ini dipantau terus nih sama Carnavelli, sama Spalletti, apalagi Spalletti sudah pernah mengenal Pellegrini ya, karena kan Spalletti pernah di Roma. Ya, Jadi dan Masara tentunya, Masara kan adalah ya, mantan bos Roma juga kan. Jadi ini melihat sebuah peluang yang sangat sangat di mata Carnavelli sama Masara, wah ini peluang bagus nih, dia masih ribet nih sama perpanjang kontrak, kita bajak yuk gitu. Kemarin kan habis bajak Selik, sekarang bajak si Pellegrini. Nah, menurut Ricky nih, seberapa besar peluang Pellegrini ke Juventus? Apakah memang darahnya nggak selamanya Roma? Ataukah ini sih kayaknya isu aja lah. Mana mungkin dia cabut dari Roma sekali dia menjadi pangeran akan tetap pangeran. Atau ada faktor lain misalkan karena ada Masara atau Spalletti yang ya, menyebabkan Pellegrini bisa-bisa aja pindah dari Roma ya. Karena kalau dipikir-pikir di saat ini Roma kan posisinya lebih baik ke Liga Champions. ya, betul, Iya kan? betul, Tambah lagi betul, status dia akamsi. Ya itu betul. bahasa jeleknya ya, bahasa bagusnya pangeran. Ya. Nah, gimana lu melihat faktor-faktor tadi? Memungkinkan nggak sih dia pindah dengan status dia adalah seorang pangeran Roma dan faktor apa yang membuat dia harus ke Juventus? Ya, oke, jujur, kecil. Jadi peluangnya kecil sekali menurut saya ya. Kenapa? Oke, pertama kita bedah satu-satu. Ini Asik. orang adalah romanistis sejak kecil, Bang. Ya kan, ini adalah klub masa kecilnya dia. Dia sangat mencintai AS Roma. Kemarin pas gosip-gosip tentang dia ingin pergi itu merebak luas di media. Itu di tempat latihan AS Roma itu ditulisin spanduk gede banget. Ya kan, tulisannya let's hold on to Lorenzo. Artinya pertahankan Lorenzo. Ya kan, jadi kecintaan publik Roma kepada Lorenzo Pellegrini juga sangat besar sekali. Itu faktor-faktor yang berikutnya adalah em, dia kemarin itu sempat ada tawaran memang dari Juventus. Jadi kabar ini bukan kabar angin, Bang. Kabar ini memang benar. Proposalnya sudah sampai, itu mencapai kesepakatan dasar senilai 3 juta per musim. Cuman si kapten Roma ini menolak ya, lebih memprioritaskan untuk perpanjangan kontrak aja. Gitu. Jadi Juventus dinilai sebagai tim yang lebih memiliki efisiensi uang yang lebih baik lah dibanding AS Roma, tapi ternyata itu tidak cukup untuk membuat seorang Lorenzo Pellegrini bisa pergi dengan mudah dari AS Roma gitu, walaupun kontraknya akan segera berakhir. Jadi menurut gua ini adalah beberapa faktor yang memang membuat seorang Lorenzo Pellegrini kayaknya akan sulit ya untuk berlabuh di Juventus. Jadi kita nikmatin aja gosip-gosip kayak gini. Ya walaupun dia adalah salah satu pemain yang cukup dikagumi lah ya di timnas Italia saat ini. Dia playmaker sejati, dia punya style di lapangan, dia punya teknik, dia punya free kick yang bagus. Jadi memang paketan seorang pemain yang cukup dibilang underrated enggak, dibilang overrated juga enggak gitu. Jadi cukup untuk bisa kayaknya agak bisa mendongkrak permainan Juventus lah seorang Lorenzo Pellegrini ini gitu. Cuman yang tadi faktor-faktor tadi yang membuat gue merasa sepertinya kesempatan dia datang ke Juventus itu kecil, Bang. Kalaupun Itu cukup. misalkan dia katakanlah nggak kecil ya, misalkan ini Ya, permisalan aja, katakanlah nggak kecil dan ya, akhirnya bergabung dengan Juventus. Faktor apa yang membuat Pellegrini memilih Juventus? Apakah nama besar Juventus? Apakah ya, karena Spalletti atau Massara? Ataukah ya. apa? Apa karena sahabatan sama Locatelli? Enggak kayaknya ya. Enggak. Nggak faktor Spalletti mungkin ya yang paling rasional sepertinya Bang, karena Oh, Spalletti kan cukup lama juga ya bolak-balik AS Roma, Inter, balik lagi ke AS Roma ya kan. Jadi menurut gua Spalletti itu cukup cukup lengket lah dengan AS Roma. Kayaknya dari semua klub di Italia yang dilatih sama Spalletti yang paling lama tuh AS Roma saya ingat gua ya. Gitu. Jadi mungkin faktor Spalletti salah satunya gitu. Ada satu faktor lagi sebenarnya yang paling memberatkan kenapa Lorenzo Pellegrini gagal ke Juve menurutku karena AS Roma bermain di Liga Champions, Bang. ya iya makanya kan tadi kan gue sempat Jadi singgung. iya, jadi bermain di Liga Champions untuk tim masa kecilnya dia itu kan salah satu impiannya dia. Dia pernah bilang kayak gitu. Jadi sepertinya kecil. Bye Iya, bye, iya. Pellegrini.
Tapi ya tinggal AS Romanya mau nggak Ya, untuk ngasih betul. kontrak dia ya. Kalau Pele ini kan sama kayak Dybala aja. Ya, Dybalanya kan pengen terus di Juventus, cuman kan ya, Juventusnya nggak mau ngikutin gajinya Dybala kan gitu aja betul. ini. Betul. Mm-mm. Terkadang kan pemainnya nggak pernah masalah, yang masalah kan klubnya. Oke, kalau untuk ke Marlon lebih kepada apakah memang kan dia bermain di IMF ya, gelandang serang ya. Ini gua rasa karena Brahim Diaz masih jauh di Gagal. awang-awang mungkin arahnya ke sini nih. Ya, Kayaknya Spalletti memang mencari-cari IMF gelandang serang yang dekat dengan striker, punya ruang untuk bermain di ruang sempit, ya. punya kapasitas untuk masuk dalam kotak penalti, untuk menciptakan gol. Jadi profil-profil kayak gini nih yang ingin ingin dicari sama sebenarnya. Apakah profil Lorenzo Pellegrini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan Spalletti yang dia bisa ngatur tempo, kadang bisa. Tadi free kick kita nggak ada yang jago loh free kick. Iya, Menurut makanya. Marlon Iya gimana? betul. Betul. Kalaupun Lorenzo Pellegrini dia bakal ke Juve sih cocok-cocok aja ya. Untuk apalagi kan jadi teman nanti partnernya Locatelli ya. Locatelli nanti bisa dia bermain sebagai defense dan Pellegrini ini nanti dia akan buka-buka ruang, kita kitain assist juga lumayan banyak juga. Mungkin ini bakal jadi uh, midfielder kedua kedua terbaik ya setelah transfer penyanyi pas tahun 2011 era Allegri. Mudah-mudahan ya kalau memang ini terjadi nanti ya. Sih menurut saya sih itu aja sih Bang. Ya, ya, ya. Jadi lu bisa bilang ini adalah transfer terbaik setelah eh, era Pjanic udah cukup lama tuh. Iya kan apalagi Juve kan Betul. krisis gelandangnya juga udah cukup lama juga nih Iya, Bang. iya, 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 iya. Lu nggak mandang Douglas Luiz? Ya, Oke, tadi Marlon mengatakan ini adalah salah satu transfer yang mungkin nanti terbaik dan dia bisa-bisa saja nanti berduet dengan Locatelli. Tapi kalau gue pribadi lebih baik dia main tetap di gelandang serang menjadi IMF. Locatelli tetap nanti main sama Thuram, tapi di depan mereka berdua nanti ada seorang Lorenzo Pellegrini di sana. Walaupun sebenarnya gue lebih memilih Brahim Diaz, tapi kalaupun ternyata alternatif-alternatif gelandang serang nggak didapatkan selain Pellegrini ya mau gimana lagi? Yang bisa ditawarkan Pellegrini kan adalah pengalaman ya. Walaupun ya betul. Pellegrini juga bukan yang kapasitasnya segede Totti atau segede De Rossi, tapi palingan pengalaman dia bermain di Serie A kan udah gacor banget lah, udah bukan hal yang baru lah bermain di Serie A ya, gitu. Ya, mudah-mudahan kita lihat aja perkembangannya. Apakah kalau tadi Ricky mengatakan faktornya sangat kecil, kita nggak tahu nih nanti perkembangan seperti apa. Karena sampai detik ini memang Roma belum kasih dia Ya, kontrak kan. betul. Ya, Selama dia belum kasih kontrak, peluangnya akan selalu ada. Gitu. Kecuali udah, Kayaknya Roma nggak beresin Dybala dulu bang. Kan kemarin kan Dybala lagi proses kan. Satu-satu kayaknya. ya, Habis ini ya, Pellegrini kayaknya. ya nggak tahu, kita lihat aja. Kalau memang betul Pellegrini sign lagi perpanjangan kontrak, berarti ya sudah Pellegrini. Berarti kita masih cari lagi gelandang serang. nah, Oke, kita lanjut bahwa Juventus sudah melakukan pramusim yang melawan Basel Swiss dan dari pramusim itu yang gue suka adalah gue ngeliat Lichtsteiner kayak kayak ngerasa ih Lichtsteiner ya dari Terus back home dari ya. dari Juventusnya malah gue lebih Iya. lebih seneng ngeliat Lichtsteiner yang kayak maksudnya ih dulu gue nonton Lu lu keren banget dulu ya anjir. maksudnya malah lebih nostalgia melihat Ya, ya. Lichtsteinernya dibanding nonton Juventusnya. Karena apa? Karena Juventusnya hasilnya juga kosong kosong. Sebenarnya pertandingan ini bisa saja sih ada skor kalau Miretti Ya. golin. Ada penalti satu gagal ya bang ya dari sono. Iya, dari Iya dari kan? sono dari Arthur yang nyiptain. Jadi Iya. hasil kosong kosong mencerminkan fun football banget ya. Harusnya kalau fun football jangan kosong kosong dong. ada gol ya Bang ya. Iya, kalau fun football Iya. nggak ada beban. Tapi ya ternyata hasilnya Iya. kosong kosong. Tapi setidaknya memang pemain sudah berseragam Juventus lagi, sudah nginjak lapangan lagi, dan hampir dari pertandingan itu hampir rotasinya itu hampir-hampir di semua pemain dimainkan, bahkan milik main, Openda main, ya hampir main lah. Ada pemain-pemain muda main. Jadi Iya. laganya memang hasilnya kosong kosong. Nah, menurut lo, Rik, hal apa yang positif ya? Positif ya, Ya. yang bisa lo tangkap dari pertandingan kemarin Juve vs Basel di Swiss dan atau ada sebuah permainan yang sudah terlihat ataukah masih belum sama sekali? Nah, menurut lo gimana? Oke, fun football ya, bener fun football. Tidak terlalu serius ya. Gue menilai memang pramusim ini dijadikan ajang uji coba otak-atik pemain, sekaligus menilai pemain mana yang masih pantas berseragam Bianconeri, yang mana yang harus dijual
yang mana yang harus dipinjamkan, yang mana yang menghasilkan duit atau tidak. Jadi ini memang adalah sebuah ajang uji coba aja sebenarnya Bang. Tapi ada beberapa hal positif sebenarnya. Pertama, gue menilai bahwa rotasi menyeluruh ya Bang ya. Spalletti mencoba untuk mengeluarkan semua amunisinya dia ya kan. Yaitu alasannya tadi ya kan ajang uji coba untuk menilai siapa yang pantas siapa yang tidak. Penguasaan lini tengah juga cukup oke Bang. Douglas Luiz yang tadi lu bilang Douglas Luiz dan Fabio Miretti tampil cukup baik ya di babak kedua khususnya. Dia mendapatkan panggung yang menurut gue tuh cukup cukup pantas lah membawa permainan ritmenya Juventus tuh jadi lebih enak. Juve kemarin BTW menguasai 61% penguasaan bola jadi cukup menguasai lini tengah yang dijaga sama Douglas Luiz dan Fabio Miretti gitu. Jadi rotasinya cukup sorry penguasaan lini tengahnya cukup bagus menurut gue. Lalu apa namanya eksplorasi pemain muda kali Bang ya. Ada siapa kemarin Adin Licina sama siapa Obay Wuduo, Obay Wuduo. Osuwu, Oh, Osuwu, udah, udah, Oh, Su. udah. Itulah pokoknya lah ya, pokoknya Osu. nama-nama pemain yang gua nggak pernah. Tapi Licina gua tahu, gua karena kan dia kan Cuma dari nanti kita bahas untuk dua pemain nanti itu kita di bahas ya. materi Iya, ya. iya, gua cuma nyebutin kalau misalnya memang si Spalletti mencoba untuk menurunkan beberapa pemain muda yang memang itu di pramusim memang wajib untuk dilakukan gitu. Jadi tiga hal itu yang membuat gue merasa bahwa memang inilah yang seharusnya dilakukan seorang pelatih saat menjalani pramusim. Jadi jangan coba-coba pemain yang udah biasa main, cari pemain yang memang harusnya memang belum pernah main sebelumnya. Siapa tahu dia punya kesempatan yang lebih bagus gitu. Dia bisa memperlihatkan sesuatu di match-match kayak gini gitu sih Bang. Oke, jadi pertandingan pramusim ini ekspektasi Ricky bisa dikatakan sesuai dengan apa yang diterapkan Spalletti ya, mencoba-coba Ya, mencari ya konsentrasi lah. Semua ya, dicoba mana nanti yang cocok pakai jersey Juventus dan itu terjadi ya karena rotasinya kan ya, cukup cukup oke. gila-gilaan ya, sampai Ya, Milik gila-gila. juga main, sampai Betul. ya bayangin Milik bisa main. Betul, betul. Memang itu sih Bang, itu kayaknya yang paling ditunggu-tunggu sama pramusim tuh itu. Kita pengen lihat pemain-pemain yang nggak pernah main. Iya, Ruhi Ruhi menitnya jadi lebih banyak. Arthur main, bahkan Arthur sampai ada satu konten di Twitter orang luar yang bikin. Ini Arthur usia 29 tapi udah kayak pensiun dari sepak bola. Passing salah, Iya. ada. Passing Betul. salah, kontrol salah. Ah, Parah harus. 80 juta euro itu Bang. iya 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 iya. Oke, kalau dari Marlon gimana lu melihat pramusim? Siapa yang menarik di pramusim yang sudah terlihat di lawan Basel dan review singkat lu seperti apa di pertandingan perdana pramusim ini? Licina sih kayaknya Bang ya. Cuman kemarin kayaknya mainnya kurang lepas aja. Dilihatnya sih di Licina itu. Sam Douglas Luiz juga boleh, tapi belum tahu ya. Kan baru baru pas Pertama, pertama main bareng sama Spalletti, belum tahu ke depannya akan konsisten atau enggak. Arthur benar-benar terbaok deh. Aneh aja Arthur kacau main kacau sama kacau. siapa. Terbaok anjing. Kacau emang itu. Terbaok. Hmm. Udah nggak bisa berkata-kata dia pokoknya Bang. Pokoknya skor 0-0. Openda, Openda. Openda juga ya dikasih menit bermain, mau ngejar bola juga nggak dapat dapat juga diumpan. Nah, Miretti tuh yang udah ada pada Mirip nama kiper malah nggak gol gimana coba tuh. aduh nggak tahu juga deh Bang. Padahal Kayak ada pramusim ya, masa masa pramusim aja nggak gol sih ada pada nama masa kiper. pramusimnya bawa beban main heran gue. Makanya gue Fun Iya. bro, fun. Anjir. ada juga Gokil. Juventini luar juga. Hanya pemain dia bikin apa tweetnya gini. Hanya pemain kita hadap-hadapan nama kiper, bolanya dikasih ke kiper. Udah pada kiper. Masa bolanya lo kasih kiper? Lu tembak ke kiper. Bener juga. Dia di banget sih Miretti. Kayak ini ya, kayak kayak blank gitu, kayak gimana sih orang pramusim doang. Gaje banget. Kayak kesirap anjir Miretti. Hilang udah skillnya. Aduh, 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 Geblek. aduh, 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 aduh. Kalau gua melihat pramusim kemarin masih sangat lambat lah. Yang lari belum kenceng. Terus, Betul. tapi sebenarnya gue berharapnya ini kan pramusim. Lu nggak masalah kok ngasih umpan terobosan ke salah. Lu nggak salah kok Iya, untuk ngelewatin dua pemain, tiga pemain. Nah, kayaknya pemain Juventus tuh Betul. takut semua untuk melakukan itu. betul. Betul. Maksud gue Betul. lu kasih aja umpan terobosan. Kalaupun kena, ya udahlah orang pramusim ini. Ya coba aja gitu ngelewatin dua pemain misalkan kayak Zegrova. Kayak masih takut juga untuk ngelewatin dua pemain tiga. Emang kenapa sih orang cuma pramusim? Maksud gue beraniin aja. Walaupun Spalletti nggak ngarahin misalkan. Itu kan butuh kesadaran diri lu sendiri. Betul.
Iya kan? Iya, Beraniin aja gimana? maksud gua. Iya, gimana nanti kalau misalkan liga udah mulai ya, Bang? Ya makin takut lagi. Makin kena Kayak mental. kayak yang kayak mereka tuh main udah dicatat sama Spalletti KPI-nya gitu kayak wah lo nilai lu 7 lo. Udah kayak ketakutan dinilai. Iya. Maksud gua mah lu nggak usah takut dinilai. Lu main freestyle aja udah. Coba-coba aja. Long pass kayak apa kayak inisiatif-inisiatif aja mumpung di pramusim. Itu yang belum ada di perdana kayak gini. Gue berharap nanti di pertandingan selanjutnya inisiatif-inisiatif dan keberanian-keberanian itu muncul. Kan Yildiz sudah mulai gabung tuh. Mungkin ditunjukin dulu kali sama Yildiz. Ini begini nih kalau pramusim lewatin 4 main Betul. gitu. Oke, kita lanjut di materi terakhir. Ya betul ya bahwa pramusim menghadirkan next gen. Salah satu nama yang gue pengen angkat di materi ini adalah Owusu dan Lisina. Owusu ini sampai-sampai ada berita yang mengatakan Spalletti ingin mempertahankan dia ke first team, tapi mendepak Miretti. Bayangin Mirettinya yang digeser sama Owusu. Memang ada Owusu satu momen dia shoot dari luar kotak penalti, pressing, cakep banget tuh bolanya, bola pisang itu untung ditepis sama kiper Basel ya. Nah, sedangkan si Lisina ini kan sering digadang-gadang nih karena dia dari Bayern Munchen Ya, katanya Kenan Yildiz. mengikuti jejaknya Yildiz. Waduh, tapi ujung-ujungnya kagak kelihatan Yildiz-Yildiznya. Nah, menurut Ricky nih, gimana nih dua pemain ini? Satu sisi sudah ada rumor pengen di kunci sama Spalletti untuk bisa ke first Hmm. team. Yang satu lagi, bahkan yang digadang-gadang bisa ke first team, malah nggak kelihatan sama sekali nih. Gimana lo menanggapi dua pemain next gen ini? Oke, Owusu ya. Owusu memang memang yang gue baca-baca sebenarnya diproyeksikan untuk sebagai penggantinya Fabio Miretti, Bang. Kalau misalnya Mirettinya benar-benar pergi gitu ya. Jadi dia memang mengisi slot gelandang yang memang ditinggalkan Fabio Miretti. Kabarnya kayak kayak gitu ya. Ya sih gue berharapnya Fabio Miretti kayaknya udah nggak ada ini sih, Bang. Gimana ya? Ya menurut gue setelah dia kemarin Iya. depan sama kiper nggak gol kayaknya gimana ya? Kayaknya kayaknya untuk Fabio Miretti gue menilai kalau misalnya Juventus ingin bersaing di level tertinggi mempertahankan Fabio Miretti kayaknya akan buang slot pemain jatuhnya. Jadi gue berharap ya kasih kesempatan dia pinjemin lagi deh better gitu. Kalau memang nggak mau dijual ya, kalau memang nggak mau anak Turin aslinya pergi gitu ya. Ya memang better dipinjemin lagi satu slot dipakai untuk pemain yang benar-benar bisa berguna gitu karena Fabio Miretti gue nilainya kayaknya udah hilang harapan sih. Jadi munculnya Augusto Augusto sebenarnya memberikan sedikit apa namanya memberikan sedikit Refresh lah, refresh. refresh ya kan refresh sama-sama dari next gen dan dia punya karakter yang mirip juga sama Fabio Miretti gitu dan memang diproyeksikan untuk ganti Miretti pula gitu jadi Owusu mudah-mudahan bisa menjadi tidak seperti Fabio Miretti tidak seperti seniornya tapi bisa menjadi lebih bersinar lah sedangkan Adin Licina ya Adin Licina ini stylish ya bang ya gue suka ngelihat stylenya gitu ya ya mirip-mirip Kenan Yildiz awal-awal muncul Style lah outfit apa style style, main style, bolanya? style outfitnya dulu. Kita bedah dikit-dikit nih. Style outfitnya Asik. kece lah dan punya apa paras yang cukup oke gitu ya. Jadi makin enak dilihatnya gitu. Dan gaya mainnya mirip juga gitu. Dia punya speed, dia cukup cepat, dia punya dribbling, dia punya gocekan gitu. Dan memang sepertinya tipikal tipikal akademi Bayern Munchen dan bermain di sayap kayak gitu semua kayaknya. Iya nggak sih dari dulu Hmm. kan begitu mulu kan cepet-cepet dribble jago gitu. Jadi Adin di sini nih ini potensi bang sebenarnya. Tapi Gue nggak nggak tahu. kelihatan lawan Basel. Gua nggak tahu ya kedepannya akan seperti apa ya. Memang mungkin ini kan adalah first team pertamanya dia kan. Jadi mungkin masih agak sedikit ya deg-degan lah ditontonin sama Tigre ya kan. Ya, Ditontonin sama Locatelli gitu kan kapten. Ditontonin sama si siapa? Ya, Kiper ketiga Juventus namanya lupa. Eh siapa bang? sih itu. Kiper ketiga Juve siapa? Aduh lupa gue senior tuh. Ya kan. Jadi menurut gue ya dia dia mungkin ini adalah first team pertama dia dan dia butuh waktu lah. Jadi mungkin di pertandingan kemarin tidak terlalu terlihat tapi gue menilai pemain ini cukup menjanjikan untuk di masa depan. Kita pernah memberikan kepercayaan penuh untuk Kenan Yildiz dan tidak ada salahnya memberikan kepercayaan penuh juga kepada pemain muda, Bang. Gitu sih. Jadi harapannya dua pemain muda ini bisa berkembang menjadi lebih baik lah. Iya, iya. Cuman di sini ini harus segera berkembang. Kenapa? Usianya udah 21. Ah iya, Kenan Yildiz masuk hmm, Juventus tuh 19. Nah, dan dia udah bisa dapat tempat di usia 19. Yes, Nggak, Kenan betul. Yildiz di usia 17-18 bahkan. Dapat Ya, tempatnya di usia 19. ya. Yamal 21 belum, World Cup udah sama Euro. Wah, gila. Itu alien itu Jadi dia. maksudnya Lisina Dia ini
kalau lu musim ini nggak dapat first team, ya sebenarnya karir lu bisa-bisa nggak di Juventus untuk memulai karirnya. Betul. Jadi Lisina ini udah harus memulai karir saat ini di first teamnya Juventus. Karena kalau lu masih di next gen juga dengan usia 21, ya sebegitu tidak berbakatnya lu sebenarnya. Karena di usia Ya, segitu harusnya lu udah mulai-mulai di tim-tim senior. Harusnya. ya. Ya oke lah kalau Juventus nggak dapat, palingan lu dapat seri A yang lain atau seri B. Harusnya. Kalau lu memang bagus ya, gitu. Kalau lu di first team nggak dapet, terus seri B nggak ada yang mau pakai lu, seri A apalagi. Ya. Ya ini mah BTW Bang, BTW lu salah sih Bang. Ternyata Adin di Cina itu kelahiran tahun 2007 Bang. Jadi usianya saat ini baru 19 tahun. oh masih 19. Nah, Yoi. masih masih ada Hmm, kesempatan nih. Ya. Kalau dia musim ini udah dapat first team udah bagus. Tapi kalau musim depan dia nggak dapat kalau musim ini nggak dapat first team, ya susah untuk menyaingi Yildiz dong. Betul. Karena Yildiz usia 19 tahun udah ada di first team. Iya, gitu. Oke, terakhir dari Marlon, bagaimana tanggapan dengan Osu dan Owusu dan Disida ini? ya, makasih Bang. Kalau Awusu sih, kan tadi kan Bang Riki bilang katanya dia bakal jadi penggantinya Miretti nih. Kalau memang dia nanti bakal ke depannya bakal jadi pemain inti di Juve sih, berharap sih Spalletti bisa gembleng mental sama skillnya supaya lebih gacor aja sih. Dikasih aja terus jam-jam terbang mungkin dari super sub juga boleh dikasih untuk main. Terus kalau untuk Lisina sih kemarin kalau dilihat dari penampilannya kemarin agak kurang ya, nggak tahu kenapa ya. Mungkin Gak berani kayak karena nggak berani gitu. dia nggak tahu dia kan diganti Jagerova ya kemarin ya. Hmm. Mungkin karena dia gantiin Jagerova kurang mau main lebih lepas aja kali. Nggak tahu Ya. nanti kalau misalkan dia nanti ada Yildiz jadi lebih termotivasi atau enggak. Tapi yang jadi pertanyaan sih kenapa Munchen bisa ngelepas begitu aja kalau memang dia bagus sih. Ya itu juga terjadi sama Yildiz sebenarnya Bang. Jadi Iya, iya benar iya juga cuman makanya. Yildiz bisa dipoles lebih bagus aja cuman Iya Yildiz makanya. agak-agak mentok aja sih, agak-agak stuck nih, mesti lebih dipoles lagi nih bang. Iya Yang iya Lisina. iya. Iya Iya, sih. di sininya juga gitu. Ya, ya. Itu aja sih bang. Ya Lu kalau kebalik gua, Bang Delon. Ternyata Hah? ya lu kebalik ternyata yang 21 itu Owusu justru. Oh Usu ya. Ya Oh, 21. Licina tuh 19. Nah, berarti emang harus first team. Emang harus first team. Pokoknya kalau lu 21 belum ada di first team Juventus, sebenarnya jadi pertanyaan sih. Itu aja udah menurut gua. Karena di kategori umurnya Eropa itu kan udah sangat maju banget ya. Kalau ngelihat, Iya. apalagi ngelihat Yamal, ngelihat Kubarsi. Bahkan di 19 tahun, 20 tahun tuh udah masuk first team. Jadi memang kalau lu belum masuk first team di usia-usia segitu, pertanyaannya kan seberapa jago bakat lu? Apakah lu pemain yang matengnya lama, ataukah memang bisa mateng di usia segitu kan? Iya Nggak betul. masalah mateng lama, berarti hari ini bukan Juventus dulu tempat awal karirnya. Lu tau Luca Toni kan? iya. Iya. Ah, Nah kan matengnya kapan deh? Pas usia 26, 27, iya, baru kelihatan. baru kan? Nggak masalah. Cuman kan pasti kan Juventus kan berharap lu di usia 20, 21 udah mateng kan? Setidaknya mateng di sini sudah selayak Yildiz lah paling nggak gitu, atau selayak kayak Pogba lah, yang muda-muda lagi siapa ya di kita ya yang bisa nembus-nembus, ya itulah dua orang Betul. itulah, Pogba dan Yildiz gitu. Iya. Nah kalau untuk Lisina, gue berharap nanti pas dilawan Standard Liège kan di Belgia ya kalau nggak salah, itu Ya. keberanian dan inisiatifnya harus ada. Kalau Owusu itu kan kemarin memberikan shoot ya. Nah itu Ya. jadi ponten bagus tuh, si ponten. Jadi penilaian bagus tuh buat Spalletti. Oh ada inisiatifnya di ngesut. Nah di sini harusnya berani. Palingan melewati satu pemain lah. Masa penyerang sayap nggak berani ngelewatin pemain sih? Betul. Aneh banget penyerang sayap zaman Harus sekarang. harus berani lah Lah iyalah. lewatin. Lu Masih lihat Chico muda. sama Yildiz. Buduh. Chico Ngeri. dar banget kalau ngeliat Chico. Iya. Kadang lupa Masuk. ngerem. Apa? Kadang lupa ngerem. Makanya, dar deh pokoknya ngeliat Yildiz sama Chico. Masa lu pemain yang bakal digadang-gadang Juventus ngelewatin pemain. Back pas lagi. Ngasih lagi. Nggak deh penyerang sayap tuh. Lu lihat Yamal sama Inaki Williams. Buset. Uh. Kayak motor RX King tuh. Nggak ada remnya. Parah.
Orang Keren dah. diajak lari sono sini. Ya emang begitu harusnya profil Betul. penyerang sayap. Olise, Olise nggak selalu. Yang udah pasti penyerang sayap kan Barcola sama Doi ya. Iya. Oh Ah, gitu. emang begitu tipikal-tipikal penyerang sayap emang lu harus berani head to head, lu harus berani lewatin pemain kayak Saka Arsenal Iya. gitu. Jadi kalau di sini lu nggak berani inisiatif, udahlah next lah next lah. Iya. Ya kadang ada pemain-pemain berbakat yang memang tidak bisa bersinar di first team ya kayak Giovinco gitu-gitu kan dia Iya. kan merasa dia tidak pantas bermain di first team kan waktu itu makanya dia cabut Atau lambat lah gitu. kayak kan Mm. banyak karirnya kan nggak harus di usia-usia awal sih. Iya, betul. Mungkin di usia-usia 28. Kayak Sorloth kita baru kenal kan di usia-usia segini. Iya. Iya betul. Iya, jadi emang ya bisa jadi tuh orang jago tapi jagonya lambat gitu, nggak secepat Iya. kayak yang pemain-pemain lain yang 19 sudah teng 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 teng. Ya mungkin dia di usia 28 kali nanti bersinarnya gitu. Betul. Ya kita nggak tahu lah. Oke, itu aja ya kali ya untuk sesi Sip. kita kali ini. Jadi yang pertama tadi kita ngomongin Pangeran Roma, apakah dia akan meninggalkan singgasananya? Akam Tidak sih, akan. tapi agak lucu sih. Pangeran kok bisanya keturin. Makanya itu Agak lucu dia. sih. Oke, terus untuk pramusim pertama masih belum memuaskan ya. Maksudnya ya udahlah, anggap aja silaturahmi setelah habis liburan lah ya. Uji coba lah. Nah, ya Yoi. masih silaturahmi lah. Terus untuk pemain-pemain muda yang menjadi sorotan Owusu dan Lisina ya kita lihat sendiri bahwa mereka juga masih masih apa namanya masih ya proses Belum lah ya. memuaskan lah Bang ya. Masih proses kita nggak tahu lah lihat aja nanti lagi di pertandingan selanjutnya kan hari Sabtu tuh. Gitu. Oke, itu aja kali ya. Marlon ada yang sampein lagi? Nggak ada bang, cukup cukup. Oke, Ricky. Aman-aman. Semoga Juventus lebih Oke, baik lagi di tahun inilah. iyalah Amin. haruslah. Kan juara Europa League katanya. Juara Europa League. Amin lah. Yo, ya nggak apa-apa lah Gak daripada apa-apa. nggak nggak juara-juara. Iya, daripada Ngeselin. UCL yang gak dapat-dapat. Iya, ntar channel kita begini-begini aja kalau nggak juara-juara. Gak ada yang seru ya. Paling seru. Oke, itu Bang, aja bang. teman-teman. Terima kasih sekali lagi atas Sip. partisipasinya teman-teman yang ada di sini dan penonton yang sudah sampai ke sesi kali ini. Kita lanjut lagi di Oke. sesi berikutnya. Nanti tunggu aja video berikutnya. Oke, fino alla fine. Forza Forza Juve. Juve.